Nah, ini latihan kita, latihan 6 ya. Perintahnya itu bacalah 2 contoh, kemudian kaitkan antara 2 kalimat itu dengan apa-apa yang berikut ini yang menggunakan lakina. Oh, ini belum ya? Belum, Ustazah. 6 Ya? lagi. Latihan Yang 5, 5. Ustazah. Yang 5. Latihan 5. Oh iya, iya. Latihan 5. Nah, ini. Bacalah contoh-contoh, kemudian rubahlah kalimat berikut ya atas giroriha, atas apa namanya, mengisinya ya, mengisi kalimat yang kosong gitu ya, menggunakan isim tafdil ya. Bacalah contoh. Contohnya mana ya? Contohnya pada ini ya, pada poin A gitu ya. Muhammadun tolibun hasanun ya. Kemudian kita rubah kalimat yang apa yang sudah kita baca yang di awal menjadi kalimat yang menggunakan isim tafdil ya. Jadi Muhammadun ya, kalau sebelumnya kan tolibun hasanun, jadi Muhammadun ya, hasanannya itu dijadikan isim tafdil ahsanu, kemudian tolibin ya di apa diletakkan setelah ahsanu, fil fasli ditambah ya, ditambah apa namanya keterangan di sini. Itu contoh yang alif. Kemudian contoh yang ba ya. Hadza baitun jamilun. Ini rumah yang indah, yang bagus ya. Maka kemudian kita bentuk kalimat yang menggunakan isim tafdil. Gitu ya. Jadi hadza jamilunnya dirubah dulu jadi isim tafdil. Jadi ajmalu. Ya, baitunnya diletakkan setelah ajmalu jadi baitin fisyari'i ya. Artinya ini apa sebagus-bagusnya rumah di jalan. Kemudian yang contoh jim ya, yang di bawahnya ini ya. Aminatu tolibun sogirotun. Ya, jadi kita rubah dengan menggunakan isim tafdil jadi aminatu ya. Sogirotunnya dikedepankan. Ya, jadi asgoru. Tolibatin gitu ya. Tolibatunnya jadi tolibatin. Fil madrasah. Gitu. Nah ini contoh-contohnya. Nah, sekarang ada latihan yang akan dikerjakan atau yang sudah dikerjakan ya. Jadi di sini ada kalimat awalnya hazihi ya. Gurfatun sogirotun. Nah, ini nanti ditulis menggunakan isim tafdil. Bagaimana? Sudah apa? Sudah dikerjakan ya? Ya, iya Ustazah. Ya. Sudah dikerjakan. Ada yang sulit nggak? Sudah. Sudah. Coba nomor 1. Siapa yang mau ini? Coba. Siapa yang mau latihan? Ya, Mbak Nah, Ustazah. Ya, silakan Mbak Nah. Hazihi asghoru ghurfati fi baituna. Ya. Hazihi asgoru Ghurfati apa ghurfatu itu? Ujungnya apa? Ghurfati. Ghurfatin. Ya. Oh, ghurfatin. Ghurfatin ya. Ghurfatin. Ya. Jadi karena sebagaimana contoh, coba lihat contohnya itu kan tin ya ujungnya. Kenapa gitu? Ujungnya tin karena dia apa polanya mudhof ilaih ya. Jadi tolibatin itu adalah mudhof ilaih. Oh iya, iya. Ya, mudhof ilaih ya. Iya. Ya, betul. Jadi artinya apa itu? Artinya ini kamar kecil di rumahnya. Ya. Ini
Sekecil-kecilnya kamar. Ini sekecilnya kamar. Ya, Ya. di rumah kami. Di rumahnya. Ya, ya. Di rumah kita ya Ustazah itu. Di rumah Ya, kita. ya, Pak. ya. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Coba. Nomor 2 siapa ya yang mau? Ya, ya. Nomor 2 siapa? Coba Ustazah ya. Ya, silakan. Bilalu jarun hasanun menjadi bilalu ahsanu jarin fi apa nih? Hayina. Ya, apa itu? Oke, Ustazah. Bilalu Bilalu jarun ahsanu hasanun. jarin Ya. Terus di situ menjadi bilalu. Hainan. Oh. Maksudnya Bilalu di Hainan ya. ahsanu Hainan itu kota, nama kota. Hainan. Hainan ya. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 siapa ya? Ya, si rojulun fakirun. Saya Ustazah. Ya, siapa? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Yasiru afkiru rojulin fi koryatina. Ya. Yasir afkoru rojulin fi koryatina. Ya, betul ya. Nomor 4 sekarang. Yang lain bisa kan ya? Nomor yang 3. Sekarang nomor 4. Afwan Ustazah, artinya apa ya Ustazah Koryatina itu? Nah, ini. Yasir, ya, seorang laki-laki yang miskin. Ya, kemudian kita rubahkan menggunakan isim tafdhil. Jadi, Yasir, semiskin-miskinnya laki-laki di desa kami. Koryatina itu koryah ya. Koryah itu desa. Ya. Baik Ustazah, syukur. Ya. Nah, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4. Siapa? Ya, silakan. Nomor 4. Itu tinggal dirubahkan rohisunnya dirubah menjadi isim tafdhil jadi apa? Jadi bagaimana bentuknya? Iya, Ibu. Siapa? Di sini ada Ibu. Saya coba ya Ustazah. Ya, boleh. Silakan. Hazihi arkhosu ya. Arkhosu sa'atin fisauki. Ya, sa'atin fisuki. Ya. Artinya? Artinya nggak tahu saja. Ya, artinya ini ya semurah-murahnya jam di pasar ya. Jadi hazihi sa'atun rohisotun. Ini jam yang murah ya kan di pasar ya. Kita rubahkan jadi isim tafdhil. Jadi ini semurah-murahnya jam arkhosu. Arkhosu sa'atin bisuki. Ya. Maksudnya jam yang paling murah gitu ya. Maksudnya jam yang paling murah. Semurah-murahnya jam. Ya. Nah, yang lain gimana? Sama? Sama semuanya atau ada yang beda?
Sama Ustazah. Sama ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Ada yang mau? Silahkan. Tinggal dirubah sahlunnya, dirubah jadi bentuk isim tafdil, kan asalnya dari sahlun. Kita isim tafdilkan ditambah alif ya. Nah, tapi tidak apa namanya tanwin ya. Jadi apa itu? Ashalu. Ashalu. Ya, silakan ibu-ibu. Coba saya. Ya, Belum boleh. tahu tapi Silakan Bu Prima. Ya, silakan Bu Prima. hadza darosun. Darsun, hadza darsun Oh, sahlun. hadza darsun sahlan sahlun fil Hadza darsun sahlun. Ya. sahlun. Sahlun. Sahlun fil kitabi. Ya. Kita jadikan isim tafdilnya jadi gimana, Bu? Ini hadza darsun hadza darsun. Nah, kita pindahkan dulu, Bu ya. Yang sahlunnya itu kita pindahkan. Sahlun itu kan dia kata sifat ya. Kita kedepankan. Ya, jadi haza ya, ashalu ya kan? Ashalu ya. Rubah sahlunnya itu menjadi isim tafdil ya dengan menambahkan alif. Jadi bukan sahlun lagi bunyinya tapi ashalu. Ya, haza ashalu darsin fil kitabi. Ya. Ini adalah semurah-murahnya pelajaran, semudah-mudahnya pelajaran. Semudah-mudahnya pelajaran di buku ini. Ya. Kalau diartikan paling mudah boleh, Ustaz? Boleh juga. Semudah-mudahnya pelajaran atau pelajaran yang paling mudah. Gitu ya. Boleh. Jadi caranya begini, Bu. Jadi kalau kita mau pakai isim tafdil itu lihat kata sifatnya, ya. Kata sifatnya. Nah, biasanya kata sifat itu dia berada di belakang dari bendanya gitu ya. Kalau kayak di sini tuh kan haza darsun sahlun. Mana kata sifatnya? Ya. Kita lihat dari artinya saja ya. Ini pelajaran yang mudah ya. Berarti kata sifatnya di situ sahlun. Gitu ya. Sahlun kita tarik ke depan. Haza gitu ya. Kita tambahkan untuk menjadi isim tafdil itu harus ada alif ya. Kemudian sinnya itu huruf yang pertama disukunkan ya. Kemudian huruf yang kedua itu difathahkan ya. Kemudian huruf yang terakhir itu domahkan, tapi jangan domah tain. Ya, jadi haza ashalu darsin ya. Haza ashalu darsin fil kitabi. Jadi ini adalah semurah-murahnya pelajaran di buku ini. Mudah, semudah-mudahnya ya, bukan semurah-murahnya. Semudah-mudahnya. Mudah gitu ya. Yang paling mudah. Nah, bisa dipahami ya, Bu Prim? Ya, bisa. Kemarin nggak masuk soalnya. Ya. Kemudian nomor 6 sekarang. Silakan, siapa ibu-ibu yang mau coba? Ya, silakan. Sekarang nomor 6 ya. Mangga Ibu, silakan. Nomor 6. Aduktur Zakaria Tobibun Syahirun. Fi baladina. Ya.
Dokter Zakaria adalah dokter yang terkenal gitu ya di kota kami. Nah, silakan dirubah menjadi isim tafdil. Apa yang mau dirubah? Kata sifatnya. Ya. Kata sifatnya berubah, berarti jadi apa itu? Ditambah dengan alif ya. Huruf yang pertama jadi sukun. Huruf yang kedua itu jadi fathah. Huruf yang terakhir didomahkan. Jadi asharu. Ya, ya silakan. Ibu-ibu, siapa yang mau? Silakan. Huruf. Nomor 6. Saya Ustazah. Ya, silakan. Ad-Dokturu Zakaria Ashharu Tobibin fi Tobibin ya, baladina. Tobibin ya. Tobibin ya. Heeh. Tobibin fi baladina. Ya. Artinya, Bu? Dokter Zakaria seterkenal-kenalnya Iya, dokter, seterkenal-kenalnya ya. seterkenal-kenal dokter di Ya, negeri kami. ya di negeri kami. Betul. Yang lain sama ya, Bu? Ya. Nah, sekarang nomor 7 ya. Nah, itu Al-Azharu jami'atun qodimatun fil alami. Artinya Iya. Al-Azhar. Ya, coba silakan yang mau. Yang mau ini. Siapa, Ibu? Saya coba ya. Ya, silakan. Al-Azharu jami'atun qodimatun. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Ya. Al-Azharu, ya coba sekarang ini kan di apa? Isim tafdilkan jadi Al-Azharu aqdamu ya. ya Aqdamu akdamu jami'at jami'atin ya. jami'atin fil alami. Nah, artinya Artinya apa ya Ustazah? Jami'atun itu apa ya? itu universitas ya, Kodimah. Lama. Kodimah itu lama. Jadi kalau akdamu jadi Al-Azhar selama-lamanya universitas di ya, di dunia. Ya, ya di dunia ya. Jadi Al-Azhar itu ya Al-Azharu jami'atun qodimatun fil alami. Al-Azhar itu adalah universitas yang lama, universitas yang lama di dunia. Nah, sekarang kan kita mau isim tafdilkan ya. Jadi Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Azhar itu adalah selama-lamanya universitas di dunia atau ini paling lama ya. Al-Azhar itu universitas paling lama di dunia ya. Nah, silahkan nomor 8, nomor 8. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau coba? Saya nyoba Ustazah. Ya, silakan. Al-Ustadzu Nu'manu Mudarisun Hasanun. Menjadi Al-Ustadzu Nu'manu Ahsanu Mudarisin fil madrasati. Ya. Artinya Ustadz Nu'man guru paling baik di sekolah. ya, sebaik-baiknya guru atau guru terbaik ya. Guru terbaik di sekolah ya. Betul ya. Nah, sekarang nomor 9. Zalika darsun so'bun fil kitabi. Itu pelajaran yang sulit di buku ini. So'bun itu sulit ya. Nah, sekarang kan kita mau tafdilkan. Jadi tersulit. Ya, siapa yang mau? Silakan. Enggak, silakan. Siapa?
Silakan Bu. Yang belum Bu, yang belum. Coba saya lihat dulu ya. Bu, siapa yang belum nih? Yang belum bersuara. Bu, ini Bu Dwi. Bu Dwi Ninja. Silakan Bu. Bu Ninja, adakah? Nah, kalau enggak Bu Faizah aja, Bu Faizah. Bu Faizah. Kan Ustazah baru bergabung Gih, jadi belum menyimak dari awal Ustazah. Bu Dwi mana Bu Dwi? Bu Oki aja, Bu Oki. Ya Ustazah, Ya, silakan. zalika darsul so'un. Darsun. Zalika darsun so'bun. Darsun so'un. Zalika as'abu darsin fil kitabi. Ya. Artinya? Itu tersulit-sulit Ya, pelajaran. itu Ya, adalah Ustazah. pelajaran Itu adalah tersulit ya. Pelajaran tersulit di buku ini. Nah, sekarang nomor 10. Haza faslun wasi'un fil kulliyati. Ini kelas yang luas ya. Ini adalah kelas yang luas di fakultas ini. Sekarang kita mau tafdilkan ya. Berarti wasi'unnya itu jadi apa? Ya, silakan. Siapa yang mau? Ayo ibu-ibu. Saya lagi boleh Ustazah? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Haza faslun wasi'un. Mm-mm. Haza usa'u faslin fil kulliyati. Ya, Ini kelas paling luas di fakultas. ya. Ini adalah kelas terluas di fakultas ya. Haza awsa'u faslin fil kulliyati. Ya. Baiklah ibu-ibu, silakan lanjut kita ke latihan berikutnya ya. Latihan ke-6. Iqra al-mislain. Ya, bacalah 2 contoh. Tuma arbit baina kulli jumlataini fi mayali musta'milan lakinna. Ya. Wa a'lamu anna lakinna min akhwati inna. Bacalah 2 contoh, kemudian hubungkanlah di antara ya semua kalimat tadi, 2 kalimat tadi terhadap apa-apa yang berikut ini menggunakan lakinna. Lakinna, dan aku mengetahui bahwasanya lakinna itu merupakan saudaranya inna. Ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang inna ya Bu ya. Ternyata inna ini banyak nih saudara-saudaranya. Gitu ya. Masih ingat nggak saudara inna itu? Masih ada nggak saudara inna selain lakinna yang kita sudah pelajari kemarin kan? Karena Apa masih ingat? Masih ingat nggak kawannya inna? Yang kemarin, pelajaran kemarin. La'alla gitu ya. La'alla itu kawannya inna juga. Nah, sekarang ada lakinna. Ya, jadi di sini lakinna itu adalah kawannya inna. Ya, berarti kalau dia kawannya inna berarti kan punya ciri ya seperti inna. Di antaranya ya ketika ada isim di depannya jadi isim lakinna. Kalau isim lakinna berarti sama dengan isim inna, yaitu i'rabnya adalah fathah di akhir. Ya.
Nah, ini dua contoh. Contoh yang pertama, contoh alif, atulabu kasirun. Murid-murid itu banyak. Gitu ya. Al-faslu sogirun. Kelas itu kecil. Nah, ini muridnya banyak. Namun kelasnya kecil. Ya, lakinna itu kan akan tetapi, ya. Jadi atulabu kasirun al-faslu sogirun. Murid-murid banyak, murid-muridnya itu banyak, ya. Al-faslu gitu ya, sogirun, ya, kelas itu kecil. Berarti kan di sini murid-muridnya banyak tapi kelasnya kecil. Nah, berarti kita bagaimana membentuk kalimatnya, menyambungkan dua kalimat ini dengan lakinna, ya. Nah, di sini berarti jadinya atulabu kasirun. Berarti kalimat pertama tetap, ya, ditambah lakinna. Lakinna fasla sogirun. Nah, gitu ya. Jadi kenapa fasla? Yang tadinya kan faslu. Tapi karena ada lakinna jadi fasla. Karena lakinna adalah kawannya inna. Itu contoh yang pertama, ya. Kemudian contoh ba, hamidun mustahidun. Hamid itu rajin, ya. Sodikuhu kaslanu, ya, temannya malas. Ini kan berarti kan Hamid itu rajin tetapi kawannya malas. Berarti kita sambungkan dengan lakinna, ya. Hamidun, ya, mustahidun, ya. Hamid itu rajin. Lakinna sodiqohu kaslan, gitu ya, kaslanun, ya. Di sini tambah lakinna, ya. Sodiqohu, kenapa jadi sodiqohu? Awalnya sodikuhu, ya, karena sama dengan inna. Lakinna itu menfatahkan, ya, atau memansubkan, menasobkan, ya, isim di depannya, gitu, dengan tanda fathah di akhir. Hu, gitu ya. Itu kembali ke Hamid, ya. Hamid adalah rajin, ya. Lakinna sodikohu kaslan, akan tetapi temannya malas, gitu ya. Ini dua hal yang bertentangan, ya, gitu. Nah, silakan ibu-ibu kerjakan nih latihannya, ya. Ada 7 soal nih, ya. Nomor 1, Muhammadun tawilun, ya. Muhammad itu tinggi. Hamidun kosirun, Hamid itu pendek. Nah, ini berarti bagaimana kita menyambungkan dua kata ini, gitu ya, dengan menggunakan lakinna. Setelah lakinna berarti kan dirubah menjadi fathah di akhir, ya. Nah, silakan ibu-ibu lanjutkan latihannya, ya, gitu. Lanjutkan. Ya, silakan ibu-ibu kerjakan nomor 1 sampai nomor 8, ya. Bisa ya ibu-ibu, ya, dengan contoh tadi, ya. Nah, jadi nanti kita belajar kawan-kawannya inna. Ya, kalau kemarin kan sudah belajar la'ala, gitu ya. Kemudian sudah itu ada lakinna, ya. Nanti kita belajar ka'anna, ya. Silakan dikerjakan ya ibu-ibu, ya. Sampai nomor 7, ya. Mudah ya, Bu?
Afwan Ustazah boleh bertanya? Ya, silakan, Bu. Kalau misalkan ketemunya domir, nanti yang berubah patahnya jadi yang bukan domirnya ya Ustazah, kalimat Ya, selanjutnya domirnya ya? tetap ya. Domirnya tetap ya. Iya. Yang berubah itu adalah isimnya. Baik Ustazah. Ya. Kalau domirnya tetap ya.
Gimana? Sudah? Nah, sekarang nomor 1 kita latihan ya, Ibu-ibu. Nomor 1 nih. Bagaimana menyambungkannya? Nomor 1 coba, Ibu, siapa? Saya coba ya Ustazah. Ya, Mbak. Ya, silahkan, Mbak. Silahkan, Bu. Muhammadun tawilun, Hamidun qasiru. Muhammadun tawilun, lakinna Hamidun qasiru. Nah, lakinna. Nah, sekarang kalau ditambah lakinna, ya, isim inanya mana? Isim lakinnanya yang mana? Kan dia sama Qasiru. dengan ina ya. Berarti isim lakinnanya adalah Bu Oki? Hamidah atau qasiru Ustazah? Hamidan ya. Lakinna hamidan qasirun. Qasirun. Ya, karena kan ada lakinna. Lakinna itu kan sama dengan inna, temannya inna, ya Anna. Nah, fungsinya dia memansubkan, memansubkan isim di depannya, gitu. Nah, tanda mansub dari isim inna itu adalah fathah di akhir. Jadi hamid dan lakinna hamid dan qasirun, akan tetapi hamid itu pendek. Muhammad tawil ya. Lakinna hamidan qasirun. Muhammad itu tinggi, akan tetapi Hamid itu pendek. Ya, jadi itu Hamidan ya. Walaupun nama tetap berubah ya Ustazah ya. Kenapa? Hamidah itu nama kan Ustazah? Iya, Hamidan. Ya. Karena dia berubah menjadi apa? Menjadi tadinya Hamidun jadi Hamidan. Ya? Fathah di akhir, fathah di akhir. Fathah di akhir bagaimana? Hamidan. Kenapa Hamidan? Karena dia tidak memakai alif lam. Jadi lakinna hamidan qasirun. Akan tetapi hamid ini pendek. Lakinna hamidan. Ya. Ya gimana Bu? Bu Oki, bingung nggak? Saya tulis memang udah Hamidan ini Ustazah. Tapi saya Hamidan. Bacanya Hamidun. Iya, bukan Hamidun ya. Kalau Hamidun itu kan dia awalnya iya Hamidun ya. Tapi nanti ketika ada lakinna jadi lakinna hamidan qasirun. Ya. Itu ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, Bu siapa?
Ada 7 di sini yang hadir 9 orang. Bu Gantian Susi, aja, Bu, ya. Ustazah. Ya? Ya, silakan, Bu. Nomor 2. Saya coba, Ustazah. Ya, silakan. Bu Indri. Aminatu mujtahidatun. Ya. Uktuha kasla. Aminatu mujtahidatun. Lakinna uktaha kasla. Ya, betul ya. Jadi Aminah ya, mustahidatun, lakinna ukhtaha kasla. Aminah itu rajin, akan tetapi saudarinya itu malas ya. Ya, betul ya. Nah. Ukhtaha, hanya itu sama, ya tidak berubah. Yang berubah adalah ukhtuha jadi ukhtaha. Ukhtuha jadi ukhtaha. Nomor 3 sekarang, coba. Siapa? Silakan, Bu. Silakan. Nomor 3. Nomor 3 itu hadat darsu. Ya, siapa? Silakan. Silakan, Bu. Coba lagi Prima, Us. Oh iya, silakan Bu Prim. Hadza ad-darsu tawilun huwa sahlun. Ya. Hadza darsu tawilun lakinna huwa sahlun. Lakinna ya. Lakinna huwa kalau ketemu sahlun. dengan domir berarti lakinnahu, ya kan? Lakinnahu sahlun. Lakinnahu. Lakinnahu, ya? Itu pakai tasjid tanunnya. Ya. Tidak apa? Ya. Pakai tasjid. Ya. Lakinnahu, ya. Lakinnahu sahlun. Disambungkan, Bu. Ya. Oh iya, disambungkan. Jadi nomor 3 itu hadat darsu tawilun, ya. Pelajaran ini panjang gitu. Nah, lakinnahu akan tetapi dia mudah. Jadi huanya itu disambungkan dengan lakinna. Jadi berubah jadi hu. Ya, lakinnahu sahlun. Akan tetapi dia itu mudah gitu kan. Pelajaran ini memang panjang tapi dia itu mudah. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya, Bu? Ya, bisa, Ustazah. Ya, nah sekarang kita ke nomor 4 sekarang. Saya roti kodimatun. Mobilku itu lama. Dia kowiyatun. Dia kuat. Nah, ini kan mobilku tuh lama, tapi dia kuat. Nah, gitu. Nah, sekarang ada domir tuh, domir dia ya. Jadi ini kalau ketemu dengan lakinna, berarti disambungnya bagaimana, Bu? Dia berubah menjadi Ha. iya. Ya, silahkan. Siapa yang mau? Saya Ustazah. Ya, silakan, Bu. Saya roti kodimatun. Dia kawiyatun. Saya roti kodimatun lakinnaha kawiyatun. Ya, lakinnaha kawiyatun. Ya, mobilku lama, tetapi dia itu kuat. Ya, itu betul ya. Nah, sekarang nomor 5. Akhi mutazawijun. Saudaraku sudah menikah. Ana azabun. Saya masih perjaka. Gitu ya. Azabun itu perjaka ya. Nah, sekarang lakinna gitu ya. Itu ketemu dengan ana bagaimana itu?
Lakinna bertemu dengan ana gimana? Ya, silakan. Siapa? Silakan, Bu. Yang mau. Ketemu dengan ana ya, berarti apa? Lakinnani, ya kan? Lakinnani gitu. Atau lakinni. Ya, silakan, Bu. Siapa, Bu? Yang sudah selesai. Bu, siapa, Bu? Bu Imadesi nggak ada ya? Bu Nurul Akidah. Bu Nurul Akidah. Ya, Ustazah. Akhi mutazawijun, ana azabun. Akhi mutazawijun, lakinani azabun. Ya, artinya? Sudah tadi ya? Saudara laki-laki Sudah. saya. Akan tapi saya masih perjaka gitu ya. Nah, sekarang nomor ke-6. Ibrahim fakirun. Ya. Ibrahim itu miskin. Ammahu goniun jiddan. Tapi pamannya dia, pamannya Ibrahim itu kaya sekali. Nah, ini sekarang coba dirubah digabungkan dengan kata lakinna. Mbak Ustazah. Ya, silakan Mbak Retna. Ibrahimun fakirun. Ummahu ghaniyun jidan. Ya. Ibrahimun fakirun lakinna ummaha ghaniyun jidan. Ya. Jadi itu disambungkannya dengan ini ya, lakinna. Jadi lakinna yang tadinya ammuhu menjadi ammahu, ya kan? Lakinna ammahu ghaniyun jidan. Ibrahim itu miskin, akan tetapi pamannya itu kaya sekali. Lakinna ammahu ghaniyun jidan. Ya, sekarang nomor 7. Baituka jamilun jiddan. Rumahmu itu bagus sekali. Wasogirun. Tapi rumah itu gitu ya, rumah itu kecil, dia kecil. Ya, berarti kan di sini baituka jamilun jiddan lakinna ketemu dengan wa. Jadi kalau disambung dengan lakinna, jadi lakinnahu ya, lakinnahu soghirun. Kan tetapi dia kecil. Iya betul ya. Nomor 7 kan? Ya, Ustazah. Ya. Nah, sampai sini Ibu-ibu paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita? Afwan Ustazah, yang tadi nomor 6 itu ummahu berubah jadi ammahu ya Ustazah? Iya betul, iya betul. Nomor 6 itu ya. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Akan tetapi pamannya itu kaya sekali. Ya. Dah, Bu. Bisa dipahami ya, Bu? Insya Allah, Ustazah. Ya. Nah, sekarang kita ke latihan ke-7. Bacalah 2 contoh. Iqra al-misalain. Suma ada khili ka'anna. Ka'anna. Nah, ini ya. Jadi, ka'anna. Alal jumal atiyah. Ya.
ilman bi anna ka'anna min akhwatiin. Ya. Bacalah dua contoh gitu ya. Kemudian masukkan ka'anna, masukkan kata ka'anna alal jumalil atiyah atas kalimat yang sempurna. Ya. Ilman diketahui bi anna ka'anna min akhwati inna. Diketahui bahwasanya ka'anna itu merupakan kawan-kawannya inna. Innanya sendiri itu ya, apa namanya, sudah kita pelajari kan. Kalau tadi kan apa? Lakinna, sekarang ka'anna. Sama dengan yang apa, la'alla gitu ya. Lakinna, ka'anna. Artinya seolah-olah. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya nomor 1, man hazil fata. Man hazihil fata. Siapa pemuda ini? Ka'annahu akuka. Seakan-akan sesungguhnya dia itu saudaramu. Jadi ka'annahu itu seolah-olah sesungguhnya dia. Ka itu seolah-olah, ana sesungguhnya dia, sesungguhnya hu dia. Nah, sekarang nomor contoh yang kedua ya, contoh yang kedua yang Mbak. Man hazihi tiflah. Man hazihi tiflah. Siapa anak kecil ini? Siapa anak kecil ini ya? Ka'annaha ukhtuka. Seolah-olah sesungguhnya dia ini saudarimu gitu. Ya. Siapa anak kecil ini? Seakan-akan dia saudarimu. Maksudnya karena mirip tadi kan. Nah, itu contoh ke yang kedua. Sekarang kita masuk ke latihan nomor 1. Wa zamiluka. Wa zamiluka. Ya. Nah, di situ kita akan membuat ya kalimat dengan menggunakan ka'anna. Ini gimana ya? Tadi mengacu kepada contoh tadi ya, contoh di atas. Berarti apa? Contoh 1, 2, 3 ngikut kemana? Contoh 2, 4, 6 itu ngikut kemana? Terbayang ibu-ibu? Ya, jadi membuat kalimat baru ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya di sini man hazal fatah, siapa pemuda ini? Ka'annahu akuka. Seakan-akan dia itu saudaramu. Berarti kalau latihan 1 nih gimana? Man gitu ya. Hazal zamil ya. Man hazal zamil. Ini enggak, kita awali dari ini Bu ya, dari pertanyaan man hazal fata. Ya kan kalau di sini kan jawabannya itu huwa zamiluka. Nah, jadi pertanyaannya itu Bu, man gitu ya. Man bukan man zamil ya di sini. Nggak usah man zamil, tapi ini aja langsung. Man hazal fata gitu ya. Siapa pemuda ini? Jawabannya gitu ya. Jawabannya di sini nomor 1. Ya. Pakai ka'anna tadi. Jadi ka'annahu ya. Zamiluka gitu ya. Ya kan tadi man hazal fata ya. Siapakah pemuda ini? Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya dia itu zamiluka, teman baikmu gitu ya. Bisa dibayangkan ibu-ibu. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Kalau nomor 1 kan pakai contoh alif ya. Kalau nomor 2 ini pakai contoh apa? Contoh alif apa ba? Ba ya gitu ya. Jadi kalau ba berarti
Man hazihi tiflah, gitu ya. Siapakah ya anak kecil ini, gitu ya. Ka'annaha tobibah, seakan-akan sesungguhnya dia itu dokter, gitu ya. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Jadi pertanyaannya tuh lihat jenis gitu ya, jenis kalimat yang ada. Kalau dia kalimatnya itu apa namanya tidak pakai tak marbutoh ya, seperti al-fatah gitu ya. Nah, itu nanti kemana gitu ya? Jawabannya kemana? Nah, atau misalnya dia bentuknya yang bak. Jadi pertanyaannya tuh sama, tapi pertanyaan tuh antara A dengan B itulah gitu ya. Tapi jawabannya tadi ka'anah ditambah ka'anah. Yang tertulis di sini kalimatnya di depannya ditambahi dengan ka'anah. Tergantung dengan domirnya. Bisa, Bu? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah. Nah, sekarang coba nomor 1 nih. Nomor 1. Huwa zamiluka. Berarti kan didahului dengan kalimat pertanyaan ya. A atau B? Atau alif atau ba pertanyaannya? Alif, Ustazah. Alif ya. Man hazal fata. Man hazal fata. Ya. Nah, sekarang coba di ini aja. Ditambah dengan ka'anah. Nomor 1 berarti ka'annahu. Gitu ya. Zamiluka. Nah, silakan. Nomor 2. Sekarang. Man hazihi tiflah ya kan? Ka'annaha tobibah. Tobibah tuh. Seakan-akan dia itu dokter. Tadi sudah ya, Ibu-ibu. Sekarang nomor 3 aja. Nomor 3. Berarti pertanyaannya itu ba atau alif atau ba? Alif, Ustazah. Alif ya kan? Gitu. Cuma di kita bikin ini apa jamak ya. Man hazal fityan ya kan? Jamaknya fityan ya. Jamaknya kan fityan. Nah, terus di sini jawabannya ditambah ka'anna apa? Ya kan? Ka'annahum. Ya, ka'annahum tulab, ya kan? Ka'annahum tulab. Karena kan ini ya, hum, ya berarti jamak ya. Sekarang nomor 4, coba nomor 4. Anta, itu berarti pertanyaannya pakai nomor 1 atau pakai nomor 2? 1, Ustazah. Nomor 1, ya, nomor 1. Man hazal fata, gitu ya. Siapa pemuda ini? Ya, ka'anna. Apa ini? Ka'anna, anta itu apa? Ka'annaka maridun. Seakan-akan engkau itu sakit. Ya, seakan-akan engkau itu sakit. Nah, sekarang nomor 5 coba. Yang lain kalau nggak paham ditanyakan ya. Ini tuh Bu ya, sebetulnya tinggal dikasih aja kan, nggak usah pakai pertanyaan juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya nomor 1, ka'annahu zamiluka. Seakan-akan dia itu adalah temanmu. Nomor 2, ka'annaha tobibatun. Seakan-akan dia itu dokter wanita gitu ya. Nah, nomor 3, ka'annahum tulabun. Seakan-akan mereka itu adalah para murid. Nomor 4, ka'anna apa ini? Ka'annaka maridun. Seakan-akan engkau itu sakit, ya kan? Nomor 5 ini. Wa mudarisun jadidun. Berarti kalau tambah ka'anna jadi Ka'annahu mudarisun jadidun. Seakan-akan dia itu adalah guru yang baru.
Nomor 6 sekarang. Anti ukhtun ukhtu Maryam. Kalian itu apa? Engkau itu saudarinya Maryam. Ya kan? Jadi ka'annaki ya. Ukhtu Maryam. Ka'annaki ukhtu Maryam. Seakan-akan kamu itu adalah saudaranya Maryam. Ya, Ibu-ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena selesai nih, kawan-kawan Ina ini udah selesai nih. Mulai dari ala, kemudian apa lagi? Lakinna, ka'anna, ya kan? Anna. Gimana, Bu? Bisa dipahami? Yang lain gimana? Bingung nggak? Ustazah mau tanya. Ya, silakan. Tanyalah, tanyalah. Kalau yang jamak itu, Suaranya nggak kedengaran, Bu. kalau yang jamak itu kata tunjuknya bukan jamak ya Ustazah. Contoh seperti nomor 3. Kata tunjuknya. Ikut jamak juga, Bu. Gitu. Ikut jamak juga. Jadi seperti tulab tadi kan hum ya kan? Kalau kita pertanyaannya Ustazah kayak tetap manhaza gitu ya Ustazah. Iya, manhazal fityan, ya kan? Manhaula il fityan, ya. Siapakah mereka para pemuda ini, gitu kan? Pertanyaan juga ini Bu, juga jamak ya. Manhaula il fityan, ya. Siapakah mereka itu, gitu ya? Para pemuda itu, gitu ya. Hum ka'annahum tulabu, seakan-akan mereka itu para pelajar, ya kan? Jadi mengikuti ya, pertanyaannya mengikuti. Tapi gampangnya gini aja lah Bu, nggak usah patokan pada pertanyaan ya. Yang penting kan kita bisa memakai ya, menggunakan ka'anna tadi. Ya, nah ini yang terakhir Bu ya, temennya Inna. Ada Inna, La'ala, Lakinna, Ka'anna. Ya, berarti ada 4 teman-temannya Inna. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nah, sekarang kita ke latihan 8 ya. Ikro mayali, bacalah apa-apa yang berikut ini. Ini angka ya, penyebutan angka. Di sampingnya itu ya ada angkanya, kemudian bahasa Arabnya. Itu angka 11 ya. Ahada asyara taliban. 11 murid. 11 murid. Yang di bawahnya angkanya adalah 12. Isna asyara taliban. Ada 12 orang murid. Ya. Yang nomor 13, salah satu asyara taliban. Ada 13 murid. Penyebutannya begitu Bu ya. Kemudian nomor 14, arba'ata asyara taliban. 14 murid. Ya. Kemudian khamsata asyara taliban. Ya. Nah, ada 15 ya, murid. Dan seterusnya Bu ya, sitata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, samaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, ya. Isyruna taliban. Ya. Mudah ya Bu ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Coba nanti ini dihafalkan aja Bu ya. Dibaca lagi di rumah ya. Ini kan sebetulnya sudah ya. Pernah dibahas kan ya. Ya Ibu-ibu, gimana yang lain? Nah, gimana pelajaran kita hari ini? Mudah dipahami? Insya Allah.
Insya Allah. Insya Allah. Dimudah-mudahkan doa. Iya, Kak Anna. Jadi yang perlu ibu-ibu ingat tuh ada satu kan pernah la Allah. Ya. Pertama inna, gitu ya. Inna itu kan berarti kalau ada isim di depannya, berarti isimnya itu jadi fathah di akhir. Ya. Nah sekarang nggak cuma inna saja, kawan-kawan itu banyak ternyata kawan-kawan inna itu. Sifatnya sama dengan inna. Ya. Ada la Allah, gitu ya. Ada ka'anna, ada apa tadi? Ada ka'anna, akan sesungguhnya. Lakinna, akan tetapi sesungguhnya. Tetapi. Ya, itu sama semua, Bu. Gitu. Ya, gimana? Bu Faiza, gimana? Bu Prima, paham nggak, Bu? Indri? Itu kalau silakan ditanyakan. Seperti kayak amaha jadi ummu, seperti paman tadi kan. Iya. Iya, karena ketemu dia asalnya ammu kan? Ammu, tapi karena ada lakinna ya, maka dia menjadi amma gitu ya. Ya kan? Bukan ammu. Kalau ammu itu kan memang asalnya amun gitu, paman ya. Ya, makanya kalau ditambah ina jadi ammahu. Ya. Hu-nya nggak berubah. Yang berubah tuh tadi ya. Isimnya itu. Gitu. Kalau domirnya tetap. Oh, bukan karena ada jamak taksir gitu, Bu? Enggak. Ada domirnya itu. Iya, domirnya tetap aja, Bu. Gitu. Dia nggak berubah. Yang berubah tuh isimnya, barisnya. Isimnya tuh sebetulnya hanya berubah barisnya saja karena ada anak. Sementara anak itu kan memang dia memfathahkan isim. Tanda di belakang itu fathah di akhir. Ya, gitu ya. Kalau yang biasanya kalau nggak ada inna, lakinna, ka'anna, atau misalnya la'alla, ya dia tetap saja barisnya doma. Tapi karena ada tadi kan inna dan kawan-kawannya ini, makanya jadi na gitu. Ujungnya itu na. Ujungnya fathah gitu ya, fathah. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Kok tambah berat ya rasanya? Tambah berat. Makanya saya pelan-pelan aja ya Bu ya, yang penting paham. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja untuk malam ini ya Bu. Kita lanjutkan nanti ke angka ya. Untuk yang minggu depan tuh sudah ke angka. Ya. Jadi belasan ya. Nanti banyak latihan di membaca angka. Kalau misalnya kalimat, tapi membaca angkanya bagaimana? Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya, semoga tetap semangat ya Ibu-ibu ya. Memang ini tuh kadarnya kok makin sulit gitu. Banyak yang diapa ya. La ala, ada ana, ada ka'anna, ada lakinna. Ya mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk memahami ya. Baiklah, untuk malam ini kita cukupkan sampai sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Ya.